Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Far'un, adapun ini yaitu satu cabang masalah. Lau taraka ihdal mu'ayyanataini fil ula ata bihima fis saniyati. Andai meninggalkan oleh seseorang akan salah satu dari surat yang ditentukan, dari dua surat yang ditentukan, fil ula pada rakaat pertama, ata bihima fisaniyati, maka ia mendatangkan dengan keduanya fisaniyati pada rakaat yang kedua. Au qara'a fil ula ma fisaniyati qara'a fiha ma fil ula, atau jikalau membaca oleh seseorang pada rakaat pertama akan barang yakni surat yang mestinya ada pada rakaat kedua, qara'a fiha, maka ia membaca pada rakaat kedua ma fil ula, akan barang yakni surat yang ada pada rakaat pertama. Walau syara'a fi ghairi suratil muayyanati walau sahwan qata'aha wa qara'al muayyanata nadban. Dan andai memulai oleh seseorang pada bukan surat yang ditentukan, sekalipun ia itu lupa, maka memutuskan ia akan bukan surat yang ditentukan dan ia membaca akan surat yang ditentukan nadban, padahal sunat. Wa in tadayqi waqtin suratani qasiratani afdalu min ba'dil tawilatainil muayyanataini khilafan lil fariqi. Dan ketika piciknya waktu, adapun dua surat yang pendek keduanya itu lebih afdol ketimbang dari sebagian dua surat yang panjang yang ditentukan. Khilafan lil fariqi, berbeda pendapat bagi Imam Al-Fariqi. Walau lam yahfad illa ikhdal muayyanataini qara'aha wa yubdilul ukhra bisuratin hafidhaha wa in fatahul wila. Andai tidak hafal oleh seseorang kecuali hanya salah satu dari dua surat yang ditentukan, maka ia membaca akan salah satu surat yang ditentukan itu dan mengganti ia akan yang lainnya dengan surat yang ia hafal akan surat itu, sekalipun luput padanya oleh berturut-turut. Walau iqtada fi saniyati subhil jum'ati masalan wa sami'a qira'atal imami hal ata
fayaqra'u fi saniyatihi idza qama ba'da salamil imami alif lam mim tanzil kama afta bihil kamal raddadu wa tabi'ahu syekhuna fi fatawihi. Andai mengikut oleh si makmum pada rakaat kedua solat subuh hari Jumat umpamanya, dan ia mendengar akan bacaan imam, akan membacanya imam surat Hal-Ata, maka membaca oleh makmum pada rakaat keduanya makmum. Apabila bangun si makmum sesudah salamnya imam akan surat Alif Lam Mim Tanzil kama afta bihil kamalur raddadu, sebagaimana berfatwa dengan membaca Alif Lam Mim Tanzil oleh Imam Kamaluddin Ar-Raddad. Wa tabi'ahu syekhuna fi fatawihi, dan mengikut akan pendapat Imam Kamalur Raddad oleh guru besar kami di dalam kitab fatawinya, guru besar kami Ibnu Hajar. Lakin qadiyatu kalamihi fi syarhil minhaji annahu yaqra'u fi saniyatihi idza qama hal ata. Akan tetapi adapun kehendak kalamnya guru kami di dalam syarah kitab Minhaj, bahwasanya makmum yaitu membaca oleh makmum pada rakaat keduanya makmum, apabila bangun makmum akan surat Hal Ata. Wa idza qara'a al-imamu ghairaha qara'ahumal makmumu fi saniyatihi. Apabila membaca oleh imam ghairaha akan selain Hal Ata pada rakaat kedua, qara'ahuma, maka membaca akan dua surat itu Alif Lam Mim Tanzil dan Hal Ata oleh makmum pada rakaat keduanya makmum. Wa in adrakal imam fi ruku'i saniyati fakama law lam yaqra' syai'an. Andai mendapati oleh makmum akan imam pada ruku rakaat kedua, maka seakan-akan jikalau tidak mendapati oleh makmum akan sesuatu, sehingga fayaqra'u sajdata wa hal ata fi saniyatihi kama afta bihi syekhuna, maka membaca oleh makmum akan surat Alif Lam Mim Sajadah dan surat Hal Ata pada rakaat keduanya makmum, sebagaimana berfatwa dengannya oleh guru besar kami Ibnu Hajar Al-Haytami. Wallahu a'lam bishawab. Saudara sekalian, Bapak Ibu, kita masih berbicara bahwa di dalam sholat 5 waktu itu, termasuk sebagian daripada sholat-sholat sunat, ada beberapa surat Al-Quran yang mesti dibaca sesudah Al-Fatihah, yang suratnya itu ditentukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga sunnat kita untuk membacanya. Bila kemudian kita dapetin hadis, dapetin riwayat daripada solatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka surat yang kita baca mengikuti bacaan Nabi lebih gede ganjarannya daripada kita baca surat ngarang-ngarang sendiri yang tidak dapat tuntunan langsung daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kajian kita akan membedah satu masalah, bagaimana kalau sampai ada trouble, ada kasus ketika kita membaca surat yang ditentukan oleh Nabi, enggak kebaca di rakaat pertama karena satu dan lain hal.
atau enggak kebaca pada dua-duanya. Ini bagaimana ini? Nah, inilah beberapa masalah, bukan satu cabang masalah malam hari ini, tapi begitu banyak masalah yang muncul terkait aturan agama dalam hal membaca surat yang sudah ada aturannya, namun kita tidak baca. Ini bagaimana cara kita membacanya dalam sholat. Satu materi kita, lau taraka ikhdal muayyanataini fil ula ata bihima fis saniyati. Satu, bila mana kita di dalam sholat meninggalkan satu surat dari dua yang dituntun langsung oleh Nabi. Contoh, maghrib malam Jumat, sebagaimana pertemuan yang lalu, suratnya adalah rakaat 1 kuliah, rakaat kedua kulhu. Maghrib, Isya, surat Al-Jumu'ah malam Jumat, dan rakaat duanya surat Al-Munafiqun, kadang-kadang Sabbihis ama Al-Ghasyiyah. Nabi subuh Jumat, Nabi membaca surat Alif Lam Mim Sajadah, dan rakaat kedua surat Al-Insan atau Ad-Dahr. Salat Jumat, Nabi membaca surat Al-Jumu'ah rakaat 1, Al-Munafiqun rakaat 2, kadang-kadang Sabbihis amahal hatta. Kita batasi segini, masih banyak nih, nanti kita mengulang yang lalu, jadi biar kita nggak ngulang. Maghrib malam Jumat, kita nggak baca kuliah, penyebabnya kita lupa. Umpamanya, jadi rakaat pertama maghrib malam Jumat kita baca, anggap apa, Al-Hakumut. Pas rakaat kedua kita ingat, waduh, salah, rakaat 2 enggak baca kuliah. Ini bagaimana? Yang kayak begini nih, begitu. Maka di rakaat kedua kita harus baca apa? Ketika maghrib malam Jumat, di mana rakaat satunya kita baca Al-Hakumut, padahal Nabi membacanya kuliah. Kita Al-Hakumut. Pas lagi sujud, oh kenapa Al-Hakumut? Kita nggak baca, sebabnya lupa, faktornya. Bagaimana sikap kita dalam sholat kita yang diatur oleh agama? Apakah ya udah, yang udah lewat aja, rakaat kedua ya kuliah, kulhu, udah biarin aja, udah liat, begitu? Ataukah kita masih dituntut untuk membaca kuliah, sehingga di rakaat kedua double surat, rakaat 1 ayat rakaat 1 bacaan pertama kuliah, habis kuliah enggak ruku kulhu, baru habis kuliah kulhu ruku, ataukah udah kulhu saja? Bagaimana aturan agamanya? Dijelaskan dalam Fathul Muin ini, lau taroka ihdal muayyanataini fil ula ata bihima fis saniyati. Manakala kita meninggalkan membaca kuliah di maghrib malam Jumat rakaat 1, karena kuliah adalah salah satu dari 2 surat yang ditentukan ajarannya dari Nabi,
Kita nggak baca, bacanya al-hakumut. Begitu. Maka di rakaat kedua bagaimana? Ata bihima fi tsaniyati. Maka bacalah dua surat itu di rakaat yang kedua. Jadi sehingga rakaat kedua bukan kulhu doa, tapi kuliah kulhu. Kenapa? Liyahsulah lahul fadilah min ittiba'i habibinal Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa harus dua-dua di rakaat kedua? Agar supaya dia mendapatkan fadilah mengikuti dan meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga dua surat itu dia baca. Meski terkesan rakaat kedua lebih panjang dari rakaat satu, sebab ada faktor X karena dia lupa. Itu begitu. Pokoknya bila ada surat yang ada ajarannya ditentukan dengan nas hadis-hadis yang sahih, kita tinggal itu surat di rakaat satu, maka manakala kita bangun menuju rakaat kedua, maka di rakaat kedua kita kudu kerjakan qada'in surat yang ditinggal di rakaat satu, masukin di rakaat kedua, sehingga di rakaat kedua kita membaca dua surat. Supaya apa? Supaya tidak lepas sholat kita daripada surat yang diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena kita mampunya di situ. Dah kerjain. Di rakaat 2 double surat. Bila kasusnya seperti itu. Begitu. Karena kita jangan sampai meninggalkan wirid yang ada. Sama aja saudara baca Dalailul Khairat. Ini hari Kamis atau hari Jumat. Belum baca sampai malam Sabtu. Bagaimana itu? Baca Jumat Sabtu. Biar enggak hilang fadilah daripada membacanya. Bahasa kita orang qada'in, masukin di bacaan itu. Tuntunan sholat aja begitu. Tuh begitu saudara. Biar kita enggak hilang fadilah sehingga waktunya menjadi barakah. Jangan ditinggal. Jadi al-ihtimam bisunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'zam wa afdal. Menganggap penting dengan ajaran Nabi itu adalah paling utama buat kita. Ini satu ajarannya. Udah paham belum tuh? Udah ya? Baik. 2. Au qara'a fil ula ma fis saniyati qara'a fiha ma fil ula. Bagaimana kalau kita, saya contoh satu aja, maghrib malam Jumat, itu aja dulu biar kita nggak geser-geser. Aturan maghrib malam Jumat yang Nabi baca, rakaat 1 baca kuliah, rakaat 2 kuluhu. Kita balik. Begitu. Ya mungkin karena dia nggak begitu konsep. Rakaat 1 mulutnya baca kuluhu. Bismillahirrahmanirrahim. Sadolin amin. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bacanya dulu. Ini bagaimana? Apakah kudu dilanjutin kuliah? Ataukah enggak usah? Cukup kulhu aja,
kuliahnya nanti di rakaat kedua. Begitu. Bagaimana yang benar dalam aturan agama? Andai seorang yang sholat pada rakaat 1 membaca surat yang diajarkan Nabi untuk rakaat 2, padahal rakaatnya masih 1, maka caranya di rakaat 2 dia disuruh membaca surat yang diatur di rakaat 1, dibalik. Enggak perlu ditambah lagi, habis kulhu kuliah entar kulhu, enggak, balik aja. Begitu, balik aja, kebalik baca. Sama baca ratib, dia baca adalah hari Minggu pada malam Sabtu masih kebalik, ya udah ntar malam Minggu baca malam Sabtu. Jadi jangan dibikin susah. Jangan, gua punya saldo nih, saldo. Jangan. Agama nggak begitu. Bila di rakaat pertama kita membaca surat sesudah Al-Fatihah yang diatur oleh Nabi, di rakaat kedua balikin. Rakaat 2 kita nanti suratnya yang mesti dibaca rakaat pertama. Supaya apa? Supaya jangan luput fadilah mengikuti Nabi Muhammad. Sebab mengikut Nabi Muhammad ini tidak ada bandingannya. Gitu. As-sa'adah, kullu sa'adah fil mutaba'ah li sahibis siyadah. Kebahagiaan hakiki adanya pada mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Mutaba'atur Rasul adalah hal yang utama. Lebih-lebih Nabi menyatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Ente sholat seperti yang ente lihat saya sholat, biar enggak keluar dari itu. Maka bila rakaat 1 kita membaca surat yang mestinya diposisikan kedua oleh Nabi, balikin rakaat kedua kita membaca surat yang mesti di rakaat 1, supaya 2 aturan ini tidak ditinggal meski terbalik. Bisa begitu ya, namanya orang kan macam-macam, anas ajenas, manusia macam-macam. Lagi sholat ingat apa aja, kadang mulutnya main terlancar aja, main baca aja, bisa aja begitu. Maka itu aturannya. Walau syara'a fi ghairi suratil muayyanati walau sahwan qata'aha wa qara'al muayyanata nadban. Bagaimana kalau kemudian kita membaca bukan surat yang diatur oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Contoh, balik lagi. Salat apa? Jumat dah. Salat Jumat mestinya kita sabbihis amahal atak atau salat Jumat munafikun. Kita membaca salat Jumat bacanya wadduha. Bacanya wadduha salat Jumat rakaat 1 begitu. Kita baca bismillahirrahmanirrahim wadduha wal laili idza saja rakaat 1. Kata kita, kan bukan ini yang diajari Nabi. Ini bagaimana? Lanjutin sampai kelar? Udah kadongan? Ataukah kita tutup saja, ganti yang diatur oleh Nabi? Atau bagaimana agamanya? Nah, kata Badul Muin, andai orang udah ngerjain membaca surat yang mana surat itu bukan surat yang diatur oleh Nabi,
Wadduha di Jumat enggak diatur oleh Nabi. Ini bagaimana nih? Udah kadongan. Walaili idza saja udah. Begitu kita ingat begitu tuh. Lupa kita. Qata'ah. Udah berhenti aja. Tutup surat itu, langsung pindah. Wa qara'al muayyanata, langsung pindah membaca surat yang diatur. Sabbihisma atau Jumu'ah rakaat 1. Itu sholat. Jadi enggak selagu-lagu kita. Diatur. Baca suratnya ini. Begitu. Yang rapi. Biar kita mengikuti tuntunan dan ajaran yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bagaimana kalau kemudian waktunya sempit? Karena kita disuruh membaca surat-surat yang Nabi baca bila waktunya luas. Sekarang waktunya sempit. Contoh, kita disuruh baca Alif Lam Mim Tanzil subuh Jumat. Rakaat keduanya Al-Insan. Begitu Al-Insan. Begitu Al-Insan subuh Jumat. Sedang kita bangun tengah 6 kesiangan subuhnya, jam 6:04 udah terbit matahari, waktu tinggal 15 menit umpamanya. Lah kalau kita baca Alif Lam Mim Tanzil ini belum kelar serakaat udah siang, karena panjang Alif Lam Mim Tanzil 2,5 halaman. Apa 3 ain? Begitu 3 ain katanya. 2,5 halaman. Ini bagaimana kita ini? Kalau waktunya picik, apakah kita ganti aja surat yang pendek? Qul ya kulhu, surat langganan. Ataukah membaca potongan aja? Udah biar nggak kelar, barang 3 ayat ke surat Jumu'ah, rakaat keduanya surat Ad-Dahr atau Al-Insan, barang 2 ayat ke 3 ayat, begitu. Ataukah diganti surat pendek? Kata Fathul Mu'in, wa inda dhaiqi waqti. Jadi bila mana waktunya picik, bakalan habis waktunya ketika membaca surat yang ditentukan oleh Nabi tapi panjang. Kata Fathul Mu'in, wis baca surat yang pendek yang kelar saja itu lebih tinggi dibanding seayat 2 ayat daripada yang ditentukan, daripada potongan-potongan surat, gitu. Fathul Mu'in. Namun berbeda pandangan dengan Imam Al-Fariqi dan juga Imam Ramli. Kata Imam Ramli, Al-Fariqi, begitu juga Mughnil Muhtaj, begitu Imam Khatib Syarbini, bila waktunya sempit baca aja sekeburunya, yang ini 3 ayat, ini 3 ayat, begitu yang ditentuin, walaupun nggak kelar karena waktunya sempit. Tapi Fathulun bilang udah surat pendek aja yang pasti keburu kalau waktunya sempit. Jadi ketika ngalamin waktu sempit, maka ulama pada bagian ini
berbeda-beda. Apakah ikuti bacaan Nabi meski nggak kelar, ataukah membaca surat lain yang pendek yang bisa rapi? Anggap dah wal asri inna ataina gitu. Kata Fathul Muin, kalau waktunya sempit mah surat pendek aja. Tandanya Nabi pada musafir, waktu bepergian subuh Jumat aja waktunya sempit. Waktu sih panjang, subuhnya nggak keburu apa tuh kehabisan waktu karena musafir. Udah surat pendek aja kalau bepergian. Kalau pergi suratnya pendek aja, udah kuliah kuluhu lagi, rasa kuliah kuluhu lagi, langganan aja. Kalau lagi bepergian waktunya sempit, jangan lama-lama. Kalau lagi bepergian nanti bakal dia mau stres begitu. Apalagi kalau ustadznya nggak mau tahu waktunya segini, tinggal aja, udah salah dia begitu. Ini waktu begitu, jadi diperhitungkan oleh agama. Sehingga Fathul Muin bilang udah surat pendek aja kalau lagi musafir waktunya sempit, nggak apa-apa daripada dibaca sepotong kalau waktunya sempit. Walau lam yahfad illa ikhdal muayyanataini qara'aha wa yubdilul ukhra bi suratin hafidhaha wa in fatahul wilau. Bagaimana kalau kemudian hafalnya baru satu surat doang? Anggap deh Isya Jumat, kita lagi latihan yang pendek dulu dah. Saya bacanya Sabihis Amahlatul Ghasyiyah Isya malam Jumat. Saya ini baru ngapalin surat Sabihis, Al-Ghasyiyah mau belum apa, baru Sabihis ngapalnya. Begitu Sabihis Marabbikal A'la, baru itu doang. Begitu Halatul Ghasyiyah belum apa. Begitu. Emang baru masuk Islam? Bukan, Islam dari kecil, insafnya baru. Begitu. Emang ada yang kayak begitu? Yang mana orangnya? Begitu. Jadi bagaimana ini? Kita apalnya baru Sabihis. Halatul Ghasyiyah nggak apa. Apakah kudu dipotong-potong? Ya udah, Sabihis separoh, rakaat 1, rakaat kedua separoh. Ataukah dikelarin aja Sabihis rakaat 1, yang kedua udah yang hafal aja. Bagaimana agama mengaturnya? Andai orang cuman baru satu surat yang ditentukan oleh Nabi bacaannya, baru satu hafalnya, ya udah, faktu minhu mastata'tum, kerjain yang Anda mampu aja. Baru satu, iya baru satu, Sabihis doangan, Halatul Ghasyiyah belum. Ya udah, ente hafalnya apa? Kulhu. Kalau kulhu sih dari kecil gua hafal tuh. Iya, kulhu keduanya. Maka rakaat pertama baca Sabihis, kedua kulhu yang hafal. Kalau kita hafalnya cuman satu doang, baca itu satu, begitu, wis rakaat kedua ganti aja surat apa aja yang kita hafal. Meskipun nggak berturut-turut, nggak apa-apa. Udah yang kedua yang hafal aja. Begitu. Malayudraku kullu layudraku jullu. Kalau nggak bisa dikerjain semua, jangan ditinggal semua. Jangan. Udah bisanya baru Sabihis saja. Yang kita bisa. Ini aturan dalam baca surat. Sekarang posisinya jadi makmum. Kalau tadi posisinya sholat sendiri atau jadi imam,
Ini bagaimana kalau kita posisi jadi makmum terkait ajaran surat-surat yang datang dari Nabi, ajarannya yang dituntut untuk kita mengikutinya. Walau iqtada fi thaniyati subhil jumu'ati masalan wa sami'a qira'atal imami hal ata fayaqra'u fi saniyatihi idza qama ba'da salamil imami alif lam mim tanzil. Andai seorang makmum pada salat subuh berjamaah telat, kita datang ke masjid telat, kesiangan, pas masuk masjid udah rakaat 2 subuh Jumat, sehingga kita enggak dengar, walaupun dengar dari luar tapi belum ngikut, sama aja belum dengar. Enggak dengar imam membaca surat Alif Lam Mim Tanzil rakaat 1 dan rakaat 2 kan Al-Insan, sehingga kita waktu masuk masjid imam rakaat 2 subuh. Karena rakaat 2 subuh yang kita dengar dari imam ini adalah surat Ad-Dahr. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Terus yang kita dengar. Maka ketika imam salam, kita bangun rakaat 2. Meneruskan sebagai makmum masbuk. Nah, di rakaat 2 kita baca surat apa? Apakah baca hal ataka hadisul surat Ad-Dahr karena memang posisi rakaat 2, ataukah Alif Lam Mim Tanzil yang kita belum baca karena kita nggak dengar imam baca itu, belum ngikut. Maka ajarannya kayak tadi, ngebalik surat. Bila kita ikut pada imam, sudah ikut bacaan surat kedua Ad-Dahr, maka ketika salam imam kita bangun membaca surat Alif Lam Mim Tanzil. Begitu Aisyah Jumat, imam rakaat kita waktu ngikut imam udah baca hal ataka di Zulghosyiyah. Jadi enggak dengar imam baca sabih rakaat 1. Jadi pas imam salah, kita baca mana? Karena surat baru 1 kita baca, terhitung dengan dengar imam. Baca aja sabih. Jangan puluh, jangan sabih. Tapi orang hafal. Ya kalau tak orang hafal yang tadi lagi. Bacanya yang hafal aja. Kalau nggak apa, tapi kalau apa baca, supaya apa? Supaya tidak luput fadilah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Demikian itu ketika Imam Kamaluddin Ar-Raddad sebagai tokoh besar mazhab Syafi'i, ketika ditanya baca di rakaat keduanya. Sehingga apa yang luput di rakaat pertama, ketika kita dengar baca rakaat kedua, sementara itu rakaat pertamanya ajaran Nabi, maka jangan sampai tinggal itu rakaat kedua kita baca yang imam baca di rakaat pertama, karena kita jadi masbuk. Faham gak ini? Baik. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami begitu ketika ditanya dalam kitab Fatawi Al-Fiqhiyah Al-Kubra menjelaskan bila mana makmum masbuk sementara surat yang dibaca imam adalah surat yang ditentukan oleh agama, ketinggalan satu surat, maka yang kedengaran surat rakaat kedua, maka rakaat berikutnya sesudah salam imam baca yang dia belum dengar dari imam itu, supaya tidak luput mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Ibnu Hajar Al-Haytami
di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, yakni syarah daripada Minhajut Talibin, kata Ibnu Hajar di situ bilang, udah rakaat duanya ya membaca hal ata lagi, hal ata alal insan, ibarat subuh Jumat, ibarat Isya Jumat, udah membaca hal ata kadithul ghasyiyah, karena memang bacaan itu posisinya di rakaat kedua. Begitu. Tapi kata Imam Kamaluddin Ar-Raddad, jangan, biar nggak hilang keberkahannya, baca yang tadi belum dengar, baca yang tadi belum dengar. Itu begitu. Wa idza qara'al imamu ghairaha, bagaimana kalau imam baca suratnya padahal ada surat itu ditentukan oleh Nabi, contoh maghrib malam Jumat, bacaannya adalah qul ya kulhu, imamnya enggak qul ya kulhu maghrib malam Jumat, dia baca alam nasrah umpamanya, bacanya imam nih, bacanya suratnya. Bagaimana kalau kita makmum masbuk? Mana yang harus dibaca? Maka ketika kita jadi masbuk, doublein dua surat itu, jangan ditinggal. Ketika imam, tinggalin semua ajaran itu. Maghrib Jumat baca alam nasrah, begitu. Rakaat duanya umpamanya alam tar, malam maghrib malam Jumat. Nah, kok kagak dibaca ini? Sementara kita ikut di rakaat kedua. Nanti waktu kita bangun kurang serakaat, habis Fatihah baca kuliah juga, kulhu juga, biar tidak hilang keberkahan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana kalau kita ikut imam di rakaat kedua? Masuk masjid, kita ambil contoh Isya aja dah. Isya malam Jumat, ya Jum'ah munafikun atau sabihis amal hatta al-ghasyiyah. Jadi pas imam suhufi Ibrahim wa Musa, baru Musa Allahu Akbar, kita ngikut. Kita belum dengar, walaupun tadi dengar belum sholat, kita belum baca surat. Imam kita udah kupenang ruku. Ini bagaimana? Pas ketemu imam di rakaat dua waktu ruku. Maka bila mana makmum dapati imam lagi ruku rakaat kedua, sementara baca diatur Nabi, percis kayak dia belum baca apa-apa, sehingga rakaat berikutnya kudu baca sabihis, kudu baca hal ataka hadithul ghasyiyah. Kalau subuh Jumat kudu baca hal alif lam mim tanzil dan baca surat ad-dahad. Itu aturannya. Demikian ini saudara difatwakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Fatawi Fiqhiyah Al-Kubra, begitu. Sebab si makmum seakan-akan belum baca apa-apa, sehingga makmum dituntut untuk membaca dua surat itu pada rakaat yang tersisa sesudah salamnya imam. Inilah kurang lebih masalah-masalah yang dihadapi oleh kita orang sholat dalam hal kaitannya dengan surat-surat yang diatur oleh agama. Dan segini bacaan kita. Faraun ay tambihun wallahu a'lam bishawab. Segini aja. Ada yang ditanya mungkin daripada